sebenarnya pasar yang besar bisa jadi menjadi bumerang dan tantangan balik kepada kita, bagi khususnya orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang tidak mengetahui di mana pasar yang akan dibangun. Saya Arto Biantoro. Saya seorang aktivis brand yang telah mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Pertemuan saya dengan begitu banyak brand membuka wawasan saya, mempelajari bahwa begitu banyak brand membangunnya dengan cara yang berbeda-beda. Saya akan mengajak Anda untuk berpikir kembali tentang proses membangun brand dan hal-hal seru yang belum pernah Anda dengarkan di dalam dunia brand. Banyak yang bilang kalau kaya raya itu baik. Tapi dalam hal ini, ketika kita menyadari kaya raya tanpa memaknai tujuannya, tanpa memahami konsep dasarnya, maka kekayaan itu bisa jadi menjadi bumerang balik. Ini adalah episode yang membuat kita sadar bahwa ketika kita mengetahui bahwa kita kaya dan kita tidak memiliki purpose atau tujuan yang jelas untuk mendapatkan kekayaan tersebut, maka kita akan masuk ke dalam jebakan Batman. Kita pernah nggak sih kebayang atau sering mendengar istilah bahwa Indonesia adalah pasar yang begitu besar? Seringkali 260 juta jiwa itu dijadikan alasan dan modal untuk mengambil pasar yang sangat potensial. Tapi sebenarnya, percaya nggak percaya, kita masuk ke dalam jebakan Batman. Kenapa? Karena bayangkan, layaknya sebuah hutan belantara, Indonesia adalah pasar yang begitu luas dengan berbagai macam binatang di dalamnya. Anggap aja ini target pasar kita. Nah, ketika kita bicara dengan pasar yang begitu luas, hutan belantara yang begitu besar, kita cenderung ingin menguasai seluruh pasar. Nah, coba kalau kita sekarang pergi ke hutan belantara, tanpa mengetahui siapa atau apa binatang yang akan kita tangkap, kita akan terjebak dengan seluruh persiapan yang sebenarnya tidak penting. Masuk ke hutan, menangkap gajah, menangkap harimau, menangkap ular, bahkan menangkap musang, membutuhkan peralatan dan strategi yang berbeda-beda. Maka ketika kita tidak mengetahui siapa pasar kita, siapa atau apa binatang yang akan kita tangkap, maka kita akan masuk ke hutan dengan begitu banyak peralatan. Dari yang paling kecil untuk menangkap musang sampai yang paling besar, yaitu untuk menangkap gajah. Alhasil kita akan invest di begitu banyak peralatan yang pada akhirnya membuat kita kecapean dan lelah sendiri. Inilah yang saya sebut dengan jebakan Batman. Bahwa sebenarnya pasar yang besar bisa jadi menjadi bumerang dan tantangan balik kepada kita, bagi khususnya orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang tidak mengetahui di mana pasar yang akan dibangun. Maka berhati-hatilah ketika kita ingin masuk ke sebuah pasar yang besar dan kaya seperti Indonesia, tapi di dalamnya kita tidak memahami seperti apa pasar yang ingin kita bidik. Ketika kita fokus kepada pasar yang terlalu besar dengan berbagai macam karakter binatang atau karakter market, maka kita akan mengalami kesulitan, dan kesulitan inilah yang akan membuat kita tidak akan kemana-mana. Maka cara yang terbaik adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu pasar apa yang ingin kita bidik. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil seluruh pasar, tapi mulailah dengan membangun pasar yang spesifik. Bidiklah satu pasar terlebih dahulu, kuasai pasar tersebut, dan kemudian kita pindah kepada pasar berikutnya. Jangan sampai di tengah jalan kita keteteran, karena kita hanya sibuk memikirkan peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk menangkap binatang-binatang itu. So, hati-hati, jebakan Batman.